ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang saya kali ini akan membahas atau menjawab pertanyaan dari sekitar 5 orang teman ya. Pertanyaan dari channel saya ya. Jadi teman-teman itu bertanya, buat tutorial tentang motif ekor murai batu. Mas, tolong kasih tahu tentang ciri-ciri murai batu, bagaimana motifnya seperti itu, dan lain sebagainya. Intinya di tahun 2019 ini masih banyak ya yang bingung tentang motif-motif ekor. Kalau membeli takut salah, takut gimana gitu. Sebetulnya tidak sulit itu untuk membedakan tentang motif ekor seperti itu ya. Jadi di sini saya buka ini Facebook saya. Bagi teman-teman yang punya Facebook bisa add saya ya. Cuman pertemanan penuh, saya tidak bisa langsung mengkonfirmasi semua. Jadi nanti bertahap ya. Kalau bisa inbox langsung saya konfirmasi seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut, tolong yang belum subscribe dibantu subscribe-nya biar channel saya lebih berkembang, biar lebih bermanfaat, khususnya di dunia kicau ya. Terima kasih yang sudah mengikuti channel saya ini dan memberikan support. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Ini saya istilahnya ngoceh seperti ini, mungkin agak berbelit-belit, tapi saya juga fungsinya buat arsip saya. Oke, langsung saja kita buka ya. Saya buka di beranda. Di beranda saya itu banyak motif-motif yang W, V, U, yang setengah W, setengah U, setengah V ada. Jadi nanti teman-teman diharapkan setelah melihat video ini jangan panik, jangan bingung untuk memilih murai batu seperti itu ya. Jadi di akhir video akan ada kesimpulan nanti itu jenis apa seperti itu. Jadi kita buka video saya atau koleksi saya ya. Sebentar. Ini kayaknya menarik ini. Ini mungkin bentar. Bukan. Di sini ya, lihat semua foto. Lihat semua foto, kita foto tentang Anda. Ini foto pribadi saya. Jadi kalau teman-teman kemarin ada yang istilahnya kurang yakin, ini Facebook saya, bisa kalian cek ya. Ini motor kesayangan. Bukan pamer, itu motor Cina. Terus tentang unggahan saya, kita cari motif-motif ekor ya. Sebentar, mungkin sudah lama ya di sini saya tidak upload. Internetnya juga lelet. Kita buka foto ini. Waduh, sayangnya lelet sekali. Wah, tidak bisa buka, lelet sekali. Jaringannya di sini trouble, kemarin hujan deras sekali, jadi sulit sekali untuk membuka. Oke, saya buka ini aja, semoga saja bisa lihat unggahan. Nah, oke, teman-teman perhatikan gambar di sini. Di belakang juga itu banyak murai itu ya, berjenis-jenis. Sebetulnya kalau teman-teman jeli itu saya sudah membuatkan video tentang bagaimana memilih murai batu. Nanti bisa kalian cek satu persatu ya tentang tips-tips seperti itu. Jadi saya karena internetnya lelet, mungkin saya jawab seadanya. Jadi kita sebagai perbandingan ekor putih ya. Kalian lihat ini, gambar ini kalian lihat, perhatikan motif ekornya itu motif apa menurut kalian? Seperti ini ya. Ini daun lebar, panjang, bodi jumbo. Itu ingat saya dulu seperti itu. Dan ini burungnya kecil, ekornya panjang sekali. Ini masih muda, motifnya seperti itu. Ya, bisa dilihat. Ini sebetulnya ada contoh-contoh banyak, cuman internetnya di sini lelet ya.
Oke, kita lanjut kawan. Mungkin gambar ini mungkin kalian sudah menebak ini murai apa, murai apa. Seperti itu. Jadi asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Ya, seperti itu. Jadi supaya kalian tidak bingung itu dan tidak istilahnya apa ya, kurang yakin itu, kalian harus punya patokan atau pedoman. Jadi kalau saya sendiri untuk membeli murai batu itu yang enak itu cuma bedanya gembung dan tidak gembung, panjang atau pendek, materinya bagus apa tidak. Jadi saya ulangi ya, biar enak itu membeli murai batu itu kalian membedakan seperti ini. Kalau saya seperti ini, maaf tidak menuntut kalian untuk seperti saya, tapi kalau saya itu seperti ini. Jadi saya membedakan murai batu itu mau membeli itu satu, burungnya gembung atau tidak gembung. Yang kedua, panjang pendeknya ekor. Yang ketiga, materinya bagus apa tidak, atau jenis apa kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi kita bahas satu persatu. Untuk gembung dan tidak gembung itu harganya beda ya. Kalau gembung itu untuk pasarannya di bawahnya atau separuh harga dengan yang non gembung seperti itu. Untuk membedakan murai gembung tidak gembung dari motif ekor ini, kalian lihat di sini ada 4 pasang putih, yang satu terlepas ini pastinya. Ciri-ciri 90% mulai non gembung itu di ekor putih, bagian putih itu pangkalnya itu berpotongan. Jadi berpotongan, hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih seperti itu. Jadi rata-rata berpotongan ya kawan-kawan. Karena dia berpotongan otomatis antaranya warna hitam dan putihnya itu dia itu membuat motif seakan-akan menyerupai huruf U, W, atau V seperti itu. Jadi yang penting kuncinya melalui motif ekor itu hitam putih seperti itu. Ya. Itu ciri-ciri murai non gembung. Jadi berdasarkan pertanyaan membahas motif, kali ini akan membahas motif saja ya, seperti itu. Kalau yang kedua kecil, panjang juga, ini mempunyai potongan itu hitam putih. Jadi 4 helai pasangan ini hitam putih seperti itu ya. Kalau pemula biasanya motif W, ini dari daerah sini, dari daerah situ. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya ini kira-kira mulai rame itu 7 tahun yang lalu, mulai mendatangkan murai batu ya. Jadi seperti cerita saya sebelumnya, saya ulangi, saya itu mendatangkan banyak ya, 100 ekor, berapa ratus ekor itu bodinya ada besar, kecil, ekornya panjang, pendek, motifnya W, U, V seperti itu ya. Tapi yang saya jadi patokan ya motif ekor itu intinya berpotongan seperti itu menandakan ciri yang tidak gembung. Dari mana burung itu berasal? Saya sendiri sudah berdagang ya lama ya. Itu burung murai batu itu seperti cerita sebelumnya, saya pernah membeli itu 9,5 juta itu dari Medan. Yang satu bodi besar kayak di gambar ini, yang satu bodi kecil. Itu katanya murai dari sana asli, yang satu dari Bahorok, yang satu dari Langkat atau mana itu ya. Itu saya beli 9,5 juta sampai Jawa. Di sini saya jual itu rugi banyak, per ekor cuma laku 2,5 seperti itu waktu dulu. Lah, kenapa seperti itu? Karena di Jawa itu persebaran murai lebih banyak. Itu murainya itu berasal rata-rata dari Malaysia Barat ya. Jadi Malaysia itu ada 2, timur dan barat. Kalau timur itu perbatasan Kalimantan, itu gembung. Malaysia Barat itu sama dengan motif Sumatera, sama. Seperti itu. Jadi saya ulangi sedikit. Dulu itu saya mendatangkan murai batu itu ya kurang lebihnya seperti inilah. Siapa yang tidak kepencet seperti itu. Jadi ekornya panjang-panjang, ada yang besar, kecil, melengkung, lurus, itu ada. Itu peternak-peternak
besar saya tidak mau sebutin ya. Ada banyak peternak itu ngambil sekitar 7 tahun yang lalu itu saya datangin dari lewatnya Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Itu pulau apa ya? Burung dari kepulauan juga. Itu dia bilang ini loh Medan Super, ini Lampung Super. Itu sering saya dengarkan dari pembeli. Jadi saya cuma mendengarkan saja. Padahal itu burung itu berasal rata-rata dari kepulauan bahkan dari Malaysia ya, seperti itu. Kalau orang bilang yang kecil Malaysia, yang besar Malaysia, itu salah. Semuanya dari sana ada daerah-daerah itu ada besar, ngeluarin kecil seperti itu. Jadi apa ya? Kalau kita bahas lagi seperti itu, mungkin teman-teman ada yang kontra udur-uduran seperti itu. Jadi secara kita kembali secara garis besarnya membeli murah itu yang intinya tidak gembung seperti itu saja. Dan kita melihat mentalnya dari feeling-feeling kita seperti itu. Kalau kita melihat dari motif ekor, itu ya 90% pasti ketipu. Maksudnya ketipu gimana? Kita berharap itu asli Medan. Sedangkan Medan itu sudah jadi perkotaan, perkebunan seperti itu. Di situ sudah jarang sekali burung murai batu. Ini info ini benar adanya. Jadi banyak teman-teman dari sana itu malah istilahnya malah mahal di sana juga. Di sini malah lebih murah karena apa? Burung di sini berasal dari itu tadi rata-rata impor lah. Kalau orang bilang upin ipin. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Ketika saya teruskan cerita ya. Ketika peternak membeli burung saya, dia jual anakannya ya Medan Super, Lampung Super seperti itu, minimal Medan seperti itu. Jadi yang beli-beli ke peternak itu ya mentalnya bagus-bagus juga, sama saja. Kenapa sama? Itu karena burungnya itu satu jenis, satu terah sama murai batu Sumatera seperti itu. Kemarin juga ada beberapa orang itu datang. Om, saya pengen murai yang warnanya pekat. Itu kemarin yang samaan posting. Dia bilang itu loh yang asli Medan. Dia bilang gitu. Aduh, saya juga bingung mau jelasin bagaimana. Jadi intinya dari Malaysia itu atau impor itu ada warna coklat, ada warna puyeh, ada warna setengah coklat setengah puyeh. Pokoknya lengkap sekali di sana. Karena apa? Itu burungnya itu satu terah sama dengan burung Sumatera. Kenapa saya bilang sama? Nanti kalau saya istilahnya ini sharing, barangkali ada yang mau nambahin atau punya pengalaman lain bisa di-share seperti itu. Jadi intinya saya bilang begini, saya cerewet itu supaya kalian tidak terpaku sama motif ekor seperti itu dan menganggap itu burung murai batu Medan atau bahorok seperti itu ya, bahkan murai bahorok seperti itu. Jadi burungnya sama seperti, bukan saya menjelekkan produk lokal, tapi intinya di lokal itu sangat sulit burungnya. Jadi pemikat saja sebulan dapat sekali itu sudah untung. Itu cerita nyata dari teman-teman di sana seperti itu. Karena pengepul nias itu dari daerah Medan, dari daerah Padang sana. Dia bilang seperti itu. Jadi bukan saya mengada-ngada. Saya tarik kesimpulan tadi, mungkin teman-teman bisa menarik kesimpulan juga. Kalau kita membeli dengan berdasarkan motif ekor W dari sini, U dari sini, itu teman-teman tidak salah tetapi kurang pas. Karena rata-rata burung yang beredar itu impor semua seperti itu. Apa impor itu jelek? Tidak, banyak yang juara karena saya menjualnya di pengepul-pengepul peternak-peternak itu sudah pada beranak, anakannya banyak yang juara seperti itu. Jadi seperti bahasan sebelumnya, apakah murai batu itu Medan, apakah murai batu Medan itu mitos? Ya ada, mungkin dulunya ada. Cuman ya seperti itu tadi kawan. Intinya tentang pembahasan
motif ekor ini mungkin teman-teman galau ini dari mana. Kalau saya tarik kesimpulan, yang penting murai batu itu tidak gembung dan prospek seperti itu ya. Jadi dari video ini mungkin teman-teman ya sudah bisa memutuskan dan bisa berpikiran bagaimana memilih murai batu yang baik. Itu tadi berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Tolong kalau ada masukan bisa dituliskan komentar. Nanti ketika ada contoh banyak, kenapa saya bilang contoh banyak? Karena 3 bulan terakhir ini bos saya lagi ada masalah, saya belum bisa datangin burung banyak lagi. Jadi cuma sedikit-sedikit, untuk sampel pun masih kurang. Jadi nanti akan ada besar, kecil, panjang, pendek, itu sama saja. Motif WU itu sama saja ya. Itu di luar dari balak atau nias ya. Kalau balak sama nias itu kalau asli hutan itu ori ya. Ori dari Sumatera, seperti itu saja ya. Sekian, terima kasih. Yang belum subscribe bisa subscribe biar setiap hari kita bisa sharing bersama-sama, bisa saling tukar pengalaman. Yang sudah subscribe dan mengikuti channel saya sampaikan terima kasih ya. Untuk murai batu di sini saya selalu stok ada terus, bisa pantau di channel saya atau di Facebook saya ini. Sekian, terima kasih. Salam kicau mania.